guys, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hukum tata negara, yaitu kasus penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja. Jadi, HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak bisa dicabut, dan dilindungi oleh hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, hak atas keadilan, hak kebebasan pribadi, dan hak ekonomi, sosial, serta budaya. Hukum tata negara merupakan cabang hukum yang mengatur struktur, wewenang, dan hubungan antara lembaga negara, serta hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum tata negara sangat berkaitan erat dengan konstitusi, sebagaimana konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar dalam pembentukan lembaga-lembaga negara, serta perlindungan hak setiap warga negara. Yang ketiga adalah keterkaitan hak asasi manusia dalam hukum tata negara. Hak asasi manusia dan hukum tata negara ini mempunyai keterkaitan yang cukup erat, dikarenakan yang pertama, konstitusi itu sebagai jaminan hak asasi manusia. Dalam hukum tata negara, konstitusi sebuah negara adalah landasan utama dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Nah, di Indonesia, hak asasi manusia ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A sampai 28J, yang mengatur tentang hak-hak dasar setiap individu, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk berpendapat, dan hak untuk memilih agamanya sendiri. Yang kedua adalah peran negara dalam menjaga hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi setiap warganya. Hukum tata negara juga mengatur kewenangan lembaga negara dalam memastikan hak asasi manusia ini tidak dilanggar. Misalnya lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Proses legislasi dan prinsip konstitusionalitas. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri diatur melalui Omnibus Law, di mana banyak pihak beranggapan bahwa hal ini bertentangan dengan prosedur pembentukan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, dalam pasal nomor 22A UUD 1945 menyatakan bahwa tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam undang-undang. Nah, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bahwa yang pertama, partisipasi publik tidak memadai. Kemudian yang kedua, pembahasannya dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak transparansi. Kemudian yang ketiga, substansi hukum banyak dilakukan perubahan dengan sosialisasi yang tidak memadai. Lalu, Mahkamah Konstitusi sendiri pada tahun 2021 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sebagai inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan keterbukaan publik. Pembatasan hak asasi manusia dalam hukum tata negara. Dalam sistem hukum tata negara, hak asasi manusia sebenarnya bukanlah merupakan hak yang absolut, melainkan hal tersebut bisa dibatasi jika bertentangan dengan kepentingan umum ataupun melanggar hak orang lain. Contohnya dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa penggunaan hak asasi manusia itu harus mempertimbangkan hak orang lain serta kepentingan umum. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum tata negara, pelanggaran hak asasi manusia itu seringkali terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh negara loh. Seperti dalam kasus kebebasan berekspresi yang dibatasi aturan global dengan regulasi yang sangat kontroversial. Nah, jadi HTN di sini tuh berperan sebagai hal yang menyediakan mekanisme hukum untuk menindak pelanggaran hak asasi manusia, misalnya melalui review di Mahkamah Konstitusi. Dari penjelasan aku di atas itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia dan hukum tata negara itu saling berkaitan. Karena
hukum tata negara di sini tuh mengatur bagaimana negara itu menjamin dan membatasi hak asasi manusia dalam kerangka hukum yang adil. Tanpa hukum tata negara, perlindungan hak asasi manusia ini tuh tidak memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dan tanpa hak asasi manusia dan hukum tata negara akan kehilangan tujuannya untuk melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat dalam lingkungan wilayah suatu negara. Setelah memahami apa itu hak asasi manusia dan hukum tata negara, sekarang kita akan membahas studi kasus mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hukum tata negara, yaitu studi kasus mengenai penolakan pengesahan UU Cipta Kerja. Keterkaitan kasus penolakan pengesahan UU Cipta Kerja dengan hukum tata negara dapat dilihat dari beberapa aspek. Salah satunya dalam hal proses legislasi, prinsip demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi. Berikut adalah analisisnya. Pelanggaran prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Hukum tata negara menekankan bahwa sistem demokrasi di negara ini adalah sistem demokrasi konstitusional. Artinya, setiap kebijakan-kebijakan yang dijalankan di negara ini harus berdasarkan prinsip-prinsip dari konstitusi. Dalam kasus Undang-Undang Hak Cipta Kerja, banyak dari elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, akademisi, dan juga organisasi sipil menolak adanya pengesahan dari Undang-Undang Hak Cipta Kerja ini. Namun, dari pihak pemerintah tetap melanjutkan pengesahan undang-undang ini tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat secara spesifik. Hal ini menimbulkan pertanyaan seperti apakah kebijakan ini adalah suatu cerminan dari kedaulatan rakyat? Atas ini juga terdapat kuat dugaan terhadap pelanggaran yang terjadi, terutama pada saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri. Banyak masyarakat yang merasa bahwa mereka kurang diberikan ruang untuk dapat mengapresiasikan pendapat mereka dalam hal legislasi. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam hal pemerintahan. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri justru terdapat nilai-nilai yang malah merugikan pekerja, di mana di dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri justru mengurangi jaminan keselamatan tenaga kerja dengan mempermudah sistem kontrak kerjanya, mengurangi pesangon, dan juga melemahkan hak-hak buruh. Dalam hal ini berarti telah dicederai apa yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 2. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri juga karena terdapat isu terkait hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dilaksanakan, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri justru sebaliknya melonggarkan lingkungan yang dapat berdampak pada eksploitasi sumber daya alam. Dalam hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada November 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini konstitusional bersyarat karena prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaikinya. Namun, pemerintah justru mengesahkan kembali undang-undang ini pada Maret 2023 yang memicu kontroversi lebih lanjut karena dianggap tidak memperbaiki aspek substansial yang dipersoalkan. Kasus penolakan pengesahan UU Cipta Kerja berkaitan erat dengan hukum tata negara karena melibatkan yang pertama yaitu proses legislasi yang dipersonalitaskan dari segi konstitusionalitas, yang kedua yaitu prinsip demokrasi dan keterwakilan rakyat yang diduga melanggar, yang ketiga yaitu pelanggaran hak asasi manusia, yang keempat yaitu peran MK dalam menjaga supremasi konstitusi. Kasus ini mencerminkan antara kebijakan ekonomi dalam hukum tata negara serta hak asasi manusia yang ada di Indonesia.